Salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Injil Markus 5 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga ia tidak seorang pun cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebutan lain untuk setan adalah iblis atau roh-roh jahat, yang artinya kuasa-kuasa yang menguasai, memasuki, dan mempengaruhi seseorang, sehingga seseorang itu melakukan dosa atau jatuh sakit. Setan-setan ini giat bekerja untuk menyakiti dan mempengaruhi manusia. Di Taman Eden, iblis mempengaruhi Hawa, sehingga Hawa dan Adam pun jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan penderitaan. Ketika Yesus berpuasa, iblis juga datang untuk mempengaruhinya, supaya Yesus jatuh dalam kuasanya. Tapi Yesus tidak takluk kepadanya dan tidak berhasil mempengaruhi Yesus. Jika setan memasuki atau merasuki tubuh manusia, maka manusia itu akan jatuh sakit, bisa bisu atau buta permanen. Sekalipun tidak semua buta dan bisu adalah akibat dari kuasa setan. Dan bukan hanya itu, ada seorang wanita bongkok di bait suci yang dimasuki setan. Setelah disembuhkan Yesus, wanita itu tidak lagi bongkok. Artinya, setan bisa merusak bentuk tubuh manusia. Setan juga bukan hanya menyakiti tubuh, tapi juga merusak jiwa yang dimasukinya. Dalam perjanjian lama, Raja Saul menjadi sangat gelisah ketika roh Allah meninggalkannya dan roh jahat memasuki tubuhnya. Ia perlu ditenangkan dari kegelisahan yang teramat sangat itu. Dan Daud berhasil menenangkannya dengan permainan kecapinya. Demikian juga pemuda Gerasa yang dirasuk setan yang bernama Legion. Pemuda ini tidak lagi berbaju dan tinggal di kuburan. Dia memukul-mukul tubuhnya dengan batu dan tak seorang pun mampu menjinakkannya karena setan yang menguasainya itu beribu jumlahnya. Itulah sebabnya namanya
legion. Walaupun setan itu sangat jahat, tapi setan-setan percaya dan gentar kepada Tuhan Allah. Dalam kitab Yakobus ada disebutkan bahwa setan juga percaya kepada Tuhan dan gentar di hadapannya. Iblis juga pernah pergi menghadap Tuhan Allah untuk mencobai umatnya. Ini ada di dalam kisah Ayub atau di dalam kitab Ayub. Itu artinya iblis meminta izin kepada Tuhan. Setan juga mengenal Yesus Kristus. Ketika Yesus memasuki daerah Gerasa, maka datanglah pemuda yang dirasuki setan itu kepada Yesus dan berkata, "Apa urusanmu dengan kami?" Dengan memohon, setan-setan itu berkata, "Jangan mengusir kami dari daerah ini. Masukkanlah kami kepada babi-babi yang ada di lereng sana." Setan mengenal siapa yang ada di hadapannya dan tahu hendak kemana ia sebaiknya masuk dan merasuk. Di samping itu, roh-roh setan juga bisa mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Ini disebutkan dalam kitab Wahyu 16 ayat 14. Hal ini perlu diberitahukan supaya saudara tidak mengira kalau setiap perbuatan ajaib itu adalah perbuatan Tuhan. Tapi ketahuilah, setan pun bisa mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi saudaraku, karena setan itu punya pengetahuan dan punya pengenalan yang baik tentang Kristus dan Roh Allah, maka ia tidak akan merasuk kepada seseorang yang padanya berdiam Roh Allah. Sebab ia tahu ia tidak akan berhasil mendiami tubuh seseorang yang dikuasai oleh Roh Allah. Seperti Saul, ketika Roh Allah ada padanya, maka roh jahat tidak pernah menyakitinya. Tetapi ketika Roh Allah meninggalkannya, maka roh jahat menguasainya dan menyiksanya. Oleh sebab itu, teruslah bertekun dalam doa, supaya Roh Allah tetap berdiam di dalam diri kita. Jika ada orang yang dirasuki setan-setan, maka kuasa Tuhan Yesus Kristus sanggup melepaskannya. Kuasa itu diberikannya kepada hamba-hambanya yang diutusnya seturut dengan kehendaknya. Jangan paksakan diri menengking setan-setan jika saudara tidak percaya dan tidak punya kuasa melakukannya. Suara keras dan perkataan yang berulang-ulang seperti, "Kutengking engkau di dalam nama Yesus," itu adalah sia-sia jika di dalamnya tidak ada kuasa Kristus. Sebab kuasa Kristuslah yang ditakuti setan-setan, bukan suara-suara keras yang berulang-ulang diucapkan tanpa ada kuasa di dalamnya. Dan jika kepada saudara tidak diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, jangan memaksakan diri dan jangan khawatir dan susah hati. Sebab kemampuan mengusir setan bukanlah persyaratan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan ada banyak orang yang menyembuhkan dan mengusir setan di dalam nama Yesus ditolak pada akhir zaman. Sebab yang terpenting bagi Tuhan adalah apabila manusia mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah kehidupan yang berbuah. Dan iblis tahu rahasia itu. Itulah sebabnya setan-setan terus bergiat, mengaum-ngaum seperti singa di sekeliling orang percaya untuk menggoda, untuk mempengaruhinya supaya manusia itu berbuat dosa dan berbuat kejahatan, yang pada akhirnya menggiring manusia pada penderitaan dan kesakitan. Jadi jangan ikutkan bisikan dan ajakannya. Tersadarlah, sekalipun terdengar manis dan indah, takutlah kepada Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada, termasuk atas setan-setan. Amin.